Cukup 1 sendok sahabat ya, kita sudah bisa membuat tanaman kita itu tumbuh subur. Sehingga tanaman yang sudah tua ketika kita spray atau kocor itu akan menjadi tumbuh subur dan buahnya akan menjadi banyak. Dan untuk masa vegetatif itu mempercepat pertumbuhan tanaman kita sehingga tanaman kita itu akan tumbuh subur sahabat ya. Ini adalah solusi ketika pupuk kimia itu mahal. Dan ini adalah pupuk organik cair untuk tanaman cabai dan tanaman padi dan tanaman lainnya yang bermanfaat sebagai nutrisinya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, ketika ntar kita kocor ke tanaman cabai yang sudah tidak diurus seperti ini, itu akan bisa mengeluarkan bunga dan bisa mengeluarkan buahnya, sehingga pertumbuhan tanaman kita itu akan normal lagi sahabat ya, dan terhindar dari hama dan juga penyakit. Dan untuk ke tanaman padi sahabat ya, kita bisa menggunakannya itu sistem spray di masa vegetatif sehingga masuk ke fase generatif sahabat ya untuk tanaman padi. Sehingga tanaman padi kita itu akan menjadi sehat dan segar bugar dan mengeluarkan malai. Ketika kita menyepray untuk tanaman padi dari pupuk organik cair tersebut sahabat ya, entar tanaman padi kita itu akan menjadi anakannya juga banyak. Oke sahabat, untuk bahan-bahan yang kita gunakan sahabat, nutrisi di sini adalah banyak vitamin yang kita ambil dari air cucian beras yang saya sudah kumpulkan sahabat ya. Ini bahan yang pertama. Oke, untuk bahan yang kedua sahabat, di sini adalah daun kelor. Daun kelor ini akan tinggi angka unsur hara mikronya sahabat, termasuk ada unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Dan ini untuk daun kelornya ukurannya entar sahabat kita pakai sebanyak 1 kilo untuk 15 liter air cucian beras. Oke, untuk bahan yang kedua di sini sahabat ada tauge ya. Ini tauge yang kita gunakan. Pastikan tauge yang udah busuk, ntar biar fermentasinya itu akan maksimal. Dan bahan yang ketiga di sini jangan lupakan garam, karena ini adalah NaCl sebagai sumber agar tanaman kita itu buahnya menjadi banyak sahabat. Oke, alat yang kita gunakan pertama adalah wadahnya ya. Kita masukkan air sebanyak setengah liter dulu di sini sahabat untuk cara pembuatannya ya. Dan setelah itu kita akan ambil daun kelornya. Oke, untuk daun kelornya ini sahabat ya, pastikan itu jangan di blender, itu agak lebih bagus sahabat ya. Sebab kita untuk daun kelor sendiri sahabat ya, kalau sahabat gunakan daun kelor bersama garam itu langsung diaplikasikan ke tanaman kita itu juga lebih bagus sahabat ya. Tetapi agar manfaatnya lebih besar untuk tanaman padi kita itu kita akan melakukan fermentasi. Nah, ini udah jadi sahabat ya, seperti ini. Nah, sahabat kalau udah jadi setelah ini sahabat ya, baru kita keluarkan garam ya sahabat. Garam krosok atau garam kasar sahabat ya. Pastikan sahabat menggunakan garam, karena garam ini sebenarnya ada unsur hara makronya yang tinggi dan mikronya ya seperti magnesium sahabat. Kita cukup pakai 3 sendok saja. Nah, lalu kita aduk-aduk merata seperti ini. Pastikan sampai mengeluarkan buih sahabat ya, dan hancur lebur. Nah, ini udah hancur seperti ini ya. Ntar untuk sisanya ini sahabat kita masukkan ke dalam air cucian beras itu. Nah, ini air cucian beras pastikan kumpulkan sahabat ya, sedikit demi sedikit air cucian beras itu. Untuk ukuran cucian beras itu 1 kilo kita ambil 1 liter, kumpulkan dan ditutup rapat sahabat ya, biar tidak berbau. Nah, ini dia bahan pokoknya lagi sahabat ya, yaitu micin sahabat ya. Sahabat pasti tahu kita cukup memakai 1 sendok dari micin ini untuk merangsang pertumbuhan bunga. Dan ntar untuk tercampur dengan bahan lainnya itu hasilnya akan maksimal, sehingga tanaman kita itu akan berbunga dan mudah dan kembali mudah sahabat ya. Lalu kita campur adukan seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, oke, setelah tercampur aduk seperti ini sahabat, baru kita ntar ambil dari taugenya itu ya, tauge yang udah busuk. Tauge ketika busuk dia akan mengeluarkan amoniak, sehingga baunya itu persis seperti bau urea sahabat. Itu sangat manfaatnya banyak sekali di situ nitrogennya.
Nah, di sini untuk bahan fermentasinya, dekomposernya kita menggunakan IE4 yang sudah diaktifkan. Cara mengaktifkannya itu video sebelumnya saya sudah bahas ya, memakai kentang bersama gula. Tanda IE4 ini udah aktif, sahabat ya, ketika kita campurkan atau mengaktifkannya, ini dia mengeluarkan seperti jamur atau berbuih seperti ini ya. Nah, ini udah bagus banget, siap untuk bekerja untuk memfermentasi pupuk organik cair kita itu sendiri. Nah, kita langsung masukin. Nah, opsi sahabat atau pilihan, kalau sahabat nggak ada IE4, sahabat bisa menggantikannya memakai Yakult. Untuk ukuran 12 liter atau 15 air cucian beras 1 kilo dari daun kelor itu, sahabat memakai IE4 itu sebanyak kurang lebih 2 biji sahabat, udah cukup. Nah, setelah ini langsung kita masukkan ke air cucian beras itu sahabat ya. Nah, ini pastikan kita masukin dulu airnya dulu sahabat ya, biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, setelah ini sahabat, nah ini udah jadi ya sahabat. Nah, ini udah masuk. Ntar kita langsung tutup dulu seperti ini ya. Oke, kita masukin ini dulu bahan sisa dari air dari tauge itu sahabat ya. Semuanya itu kita masukin semuanya ya, tauge, garam, micin, dan IE4 yang sudah difermentasi atau yang sudah diaktifkan bersama daun kelor tersebut ya. Nah, sesudah masuk seperti ini, lalu ntar kita lakukan fermentasi sahabat ya. Nah, setelah biasanya sahabat, kalau kita melakukan fermentasi itu sebanyak 15 hari atau 2 minggu lebih. Ntar kalau baunya itu bau tape, itu tandanya udah jadi. Sebelum kita melakukan fermentasi ini, bahan ini kita akan kocok dulu ya, biar tercampur rata bersama air cucian beras dan lain sebagainya tersebut ya. Nah, kocok seperti ini aja ya sahabat ya, biar tercampur rata sahabat ya. Nah, oke, udah cukup sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, kita akan lakukan fermentasi ntar selama 15 hari. Untuk dosisnya di fase vegetatif sahabat ya, kita menggunakan 180 ml per gendongan semprotan. Nah, untuk masa generatif atau untuk pertumbuhan bunga dan buah, kita bisa naikkan dosisnya sebanyak 500 ml bisa sahabat, untuk setengah liter itu untuk 1 gendongan semprotan. Ini untuk ribuan pohon udah cukup bagus banget untuk tanaman kita sahabat ya. Nah, silakan sahabat coba di rumah masing-masing ya. Hasilnya lebih maksimal ketika kita lakukan sistem kocor sahabat ya. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.